musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususon Al-Alama Al-Marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi wa khususon Jam'iyah Majlis Taklim Al-Istiqomah. Mudah-mudahan segala hajatnya Allah kabulkan, apa yang diungkapkan ataupun yang belum diungkapkan di dalam hati Allah penuhi segala kebutuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Hari ini insyaallah kita ngaji bahas sekilas tentang zakat, tapi berhubung saya lihat fenomena sekarang, fenomena di mana orang-orang lebih milih nonton, lebih milih buka TikTok, lebih milih buka IG, lebih milih buka YouTube dibanding ngaji gitu ya. Jadi saya ingin sedikit ungkap tentang keutamaan ilmu. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya sampai SD, SMP, SMA, terus S1, S2, S3, tapi kita sampai ajal menjemput, sampai liang kubur, selama kita masih sehat, selama kasih Allah masih berikan kenikmatan akal, kenikmatan jasmania, kenikmatan segala macam, kita masih bisa nuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih semangat terus gitu. Karena nuntut ilmu ini wajib. Nanti ibu temukan lagi dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Mujadilah. Itu dikatakan bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah angkat nih, Allah meninggikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Minkum di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Atau bisa juga orang yang mempunyai ilmu ini ditafsirkan orang yang sedang menuntut ilmu. Karena ilmu Allah itu luas, maka orang yang menuntut ilmu itu dikatakan dia utul ilma apabila dia terus mau belajar. Kalau dia berhenti belajar, berarti dia bukan lagi disebut sebagai utul ilm, orang yang mempunyai ilmu. Karena orang yang mempunyai ilmu itu dia mau terus belajar dan dia mau mengamalkan ilmunya. Dimanapun tempat belajarnya, yang penting dia belajar. Bisa belajar lewat YouTube ya Bu ya? Bisa. Tapi yang ibu perlu ketahui bahwa belajar lewat YouTube, belajar lewat online, belajar lewat TikTok dan sebagainya, kalau pelajaran itu umum mungkin bisa. Tapi kalau pelajaran agama itu, ini sesuai dengan penelitian saya bahwa pelajaran agama itu ternyata tidak bisa hanya sekedar menggunakan teknologi digital, atau hanya sekedar online, atau hanya sekedar YouTube, tapi nggak punya guru tatap muka. Karena bagaimanapun agama itu, kalau di dalam ilmu hadis harus ada sanad gitu ya, yang jelas. Sanad yang jelas itu apabila kita bertatap muka atau kita
ibaratnya bermusafahah ya, musyafahat, salim. Pokoknya saling ketemu gitu, bertatap muka. Maka dia bisa dikatakan sebagai guru atau murid yang punya sanad. Makanya dalam hadis juga ketika meriwayatkan hadis ditanya siapa dulu dari siapa, sezaman gak, pernah ketemu gak gitu. Sama juga ketika di zaman sekarang ini, apalagi sekarang video-video banyak editannya Bu ya, AI atau orang ngajar dipotong-potong dan lain sebagainya. Yang paling penting itu memang seorang penuntut ilmu butuh yang namanya ruh ya, ketemu dengan ruh. Artinya bagaimana kita sebagai seorang orang tua atau guru itu bisa menjadi teladan. Paling tidak kita jangan sampai kita ngajarin jangan buat judi online tapi kita judi online gitu ya, jangan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu kita. Jadi Allah katakan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Kemarin masih ingat gak Bu cerita dari Syekh Al-Burhani, Syekh Hisham Al-Burhani dari Damaskus, yang tentang seorang perempuan datang ke kuburan, ke penggali kubur, minta digaliin kubur. Masih ingat gak? Itu salah satu tentang Allah meninggikan derajat orang yang berilmu, termasuk orang yang membiayai orang yang sedang belajar. Kemarin ini kisah nyata di Damaskus. Jadi ada kuburan terkenal namanya Dahdah. Saya ulas lagi sedikit, khawatir lupa atau ada yang terlewat. Ada seorang wanita minta digalikan kuburnya. Minta digalikan kubur. Sudah selesai digalikan kubur, 1 jam berselang jenazah datang. Nggak banyak yang nganterin. Tiba-tiba ketika jenazah itu mau ditaruh ke liang lahat, tiba-tiba seketika tadi penggali kubur tadi yang di bawah yang sedang menaruh mayat atau jenazah ke liang lahat, kuburannya berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Aneh. Akhirnya dia pingsan, tuh si penggali kubur pingsan. Sudah diangkat, lalu ditutup kuburnya sama orang-orang, lalu disadarkan, katanya dicepretin air, sadar, diceritakan begini, kenapa kamu pingsan, karena begini, tapi tidak ada yang percaya. Disangkanya halusinasi atau disangkanya mungkin imajinasi doang. Berselang beberapa bulan kemudian datang lagi nih si perempuan pengen digalikan kubur lagi. Ini kemarin masih ingat ya tuh. Pengen digalikan kubur lagi. Lalu sudah selesai digalikan kubur, datang jenazah selanjutnya. Ketika dimasukkan ke liang lahat oleh si penggali kubur, sama, tiba-tiba kuburan berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga yang indah sekali, yang dia nggak pernah lihat di dunia. Tapi karena ini sudah kedua kali, maka si penggali kubur tidak lagi pingsan karena sudah yang kedua kalinya. Sama kayak tadi, taman jadi kuburannya jadi raudhah min riyadil jannah, lalu mayatnya dibawa pergi oleh 2 orang. Entah katanya 2 orang itu dia nggak kenal siapa, mungkin malaikat. Ketika sudah selesai proses pemakaman, lalu dipanggillah tuh si perempuan tadi. Ini sambung ke ayat tentang keutamaan ilmu. Padahal nih anak bukan siapa-siapa, bukan seorang ulama, yang meninggal ini bukan siapa-siapa, artinya orang biasa. Lalu ketika dipanggil perempuan tadi, dari mana kamu? Siapa kamu? Man anti? Siapa kamu? Min aina ji'ti? Dari mana kamu? Penasaran tuh si penggali kubur.
tanyain si perempuan, kenapa dia heran banget tuh penggali kubur. Akhirnya perempuan nanya lagi, kenapa kamu nanya-nanya saya seperti itu. Akhirnya dia cerita lagi, ketika yang kamu minta galikan kuburan kedua, sama kasus kejadiannya seperti yang pertama, kuburannya berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Lalu ditanya kepada perempuan tadi oleh penggali kubur ini, emang kamu siapa? Siapanya? Lalu kenapa ini dua jenazah tadi kuburannya bisa Allah istimewakan, Allah kasih kebaikan yang banyak, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Tadi perempuan tadi menjawab bahwa dia sedang kena musibah, 2 anaknya meninggal. Yang pertama seorang penuntut ilmu. Yang kedua ternyata adalah seorang pedagang kayu bakar, yang mana keuntungannya dipakai untuk biayain anaknya yang nuntut ilmu. Masya Allah. Padahal anaknya bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan yang orang besar, orang biasa. Tapi sababiah dia nuntut ilmu ikhlas karena Allah, sababiah dia biayain adiknya atau kakaknya, entah tidak diceritakan adik atau kakak yang menuntut ilmu itu, sababiah dia ikhlas biayain orang yang menuntut ilmu, dan sababiah nuntut ilmunya ikhlas karena Allah, dua-duanya Allah kasih kenikmatan berupa raudhah min riyadil jannah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang senang nuntut ilmu walaupun bukan siapa. Tapi mudah-mudahan dengan senangnya kita nuntut ilmu, Allah jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Dan ibu-ibu yang ikhlas anaknya mungkin mondok biayain, berat ya Bu ya. Tapi kalau anaknya ikhlas nuntut ilmunya karena Allah, bukan karena ijazah, bukan karena pengen kerja, bukan karena apa-apa, tapi memang karena mengikuti perintah Allah. Dia nuntut ilmu, dia ikhlas karena Allah, dia nuntut ilmunya benar, ibu biayain, insya Allah ibu juga dapat keutamaan seperti orang yang menuntut ilmu. Tadi luar biasa. Berat, nuntut ilmu itu berat. Kadang-kadang halangannya banyak. Apalagi sekarang banyak halangan dari HP ya Bu ya. Masya Allah, enakan juga di rumah neng tidur ya enggak? Sambil buka-buka TikTok dan sebagainya, rebahan, daripada datang ke pengajian gitu kan. Kalau saya pada maghrib biasanya mana anak, kalau malam Kamis saya ninggalin ngajar anak-anak, kadang-kadang kasihan juga, jadi saya suka malam Kamis nggak ikut ngaji Abi karena ada jadwal ngaji sama anak-anak. Udah banyak ninggalin anak-anak nih, malam Sabtu ninggalin anak-anak. Makanya kalau kata Umi, kalau malam Kamis udah ngajar anak-anak aja kalau ada Umi. Nanti kalau Umi lagi umroh baru kamu ikut, karena kasihan anak-anaknya ditinggal terus gitu. Jadi dimanapun kita sebenarnya, dimanapun kita, yang penting selagi kita menuntut ilmu dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan ilmu. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Nah, itu sekilas tentang menuntut ilmu, biar ibu istiqomah walaupun kita cuman seminggu sekali ya Bu ya, walaupun cuman seminggu sekali, selama tidak ada kesibukan yang mendesak, selama tidak ada halangan rintangan yang darurat, insya Allah kalau saya juga hadir, selagi memang tidak ada yang darurat banget. Kecuali kalau ada darurat atau disuruh ayahnya dan sebagainya macam, baru saya dengan berat hati meninggalkan. Tapi bagaimanapun
saya coba istiqomah ngaji dimanapun, walaupun dan siapapun ininya ibu ngaji dimanapun gitu, kalau bisa istiqomah, walaupun ya itu tadi seminggu sekali dimanapun berada. Mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah, karena kita istiqomah nuntut ilmu. Nanti jadi kalau ibu istiqomah, misalnya tiap malam Jumat ngaji, atau malam Kamis, malam apa aja bebas, atau malam Sabtu istiqomah, ibu tiba-tiba diambil umurnya oleh Allah, berarti ibu sedang berjihad di jalan Allah, sababiah masih terus nuntut ilmu. Kita belajar sedikit tentang ada uzzakati wa syurutiha, tentang menunaikan zakat dan syarat-syaratnya. Jadi mungkin udah pada lupa ya, kita belajar kitab zakat, ternyata ada yang syaratnya. I'lam, ketahuilah, annahu yajibu ala muaddi az-zakati mura'atu umurin, bahwasannya wajib orang yang menunaikan zakat itu memelihara beberapa perkara. Ada 3 nih Bu. Jadi kemarin kita sudah bahas ibu, zakat itu terbagi 2. Ada zakat fitrah atau biasa dinamakan zakat nafs, zakat jiwa. Itu wajib untuk setiap orang mukmin, setiap orang muslim yang dia masih punya nasi dalam hari itu, artinya masih bisa makan. Hari itu dia bisa makan, atau minimal sampai besok dia bisa makan, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Kecuali dia nggak menemukan makanan, hari ini nggak bisa makan, ya udah nggak wajib berarti zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu zakat nafs, adanya di bulan Ramadan sampai 1 Syawal sebelum Idul Fitri, sebelum ibu sholat Idul Fitri. Yang lebih utamanya adalah malam takbiran. Malam takbiran tuh akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Cuman pertanyaannya, kalau malam takbiran ibu biasanya sibuk bikin kue, yang ada malah lupa. Dan penerima zakatnya udah pengen buru-buru makan buat lebaran, tapi belum dikasih-kasih gitu kan. Maka ulama kita berpendapat boleh dari awal bulan Ramadan untuk menunaikan zakat fitrah atau zakat nafs. Jadi seorang muslim kalau dia masih punya makan di hari itu, atau maksimal sampai besok dia masih bisa makan, dia punya uang lebih daripada makanan itu, artinya dari makan ini hari ini maksimal sampai besok, maka dia wajib zakat fitrah. Itu yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Nanti zakat mal ini adalah zakat harta. Kalau menurut Imam Nawawi, zakat mal ini terbagi 8. Tapi nanti berkembang seiring perkembangan zaman, ternyata bukan hanya 8, bukan hanya misalnya emas, perak, unta, anggur, kurma, pertanian. Tapi sekarang banyak. Ada zakat profesi, ya Bu ya. Ada zakat perdagangan. Ada juga kalau dia kontrakannya dipakai bisnis, zakat kontrakan ada. Kalau tanahnya dipakai bisnis, disewain, kalau dia memenuhi nisab dalam 1 tahun, maka kena juga zakatnya. Jadi zakat mal ini adalah zakat yang nanti patokannya emas. Emasnya berapa? Kita ambil dah yang sedang ya, 85 gram sampai 90 gram. Kalau ibu punya udah 85 gram aja biar tenang. Kalau punya emas 85 gram nggak dipakai, hanya buat investasi dalam 1 tahun, berarti kita wajib zakat 2,5%. Itu namanya zakat mal.
Sebaliknya, bukan emas Neng, uang deposito seharga emas 85 gram. Berapa duit tuh? 200 juta. Kalau 85 kali 2 juta aja udah 170. Sekarang emas 2 juta lebih Neng, ya taruhlah 200 juta. Ibu punya uang deposito 200 juta seharga dengan misalnya emas 85 gram. Itu uang deposito nggak diapa-apain, dia kena zakat 2,5%. Kalau 200 juta 2,5%-nya berapa Bu? Kalau 100 juta aja 2.500.000. Berarti kalau 200 juta zakatnya dalam setahun adalah 5 juta. Ini nggak boleh disepelekan nih, Ibu hitung. Harta Ibu ada nggak segitu? Kalau ada segitu berarti harus wajib keluar zakat. Zakatnya buat siapa? Buat 8 asnaf nanti tuh. Fakir, miskin. Fakir tuh orang yang dia udah nggak punya harta, udah nggak punya harta dan nggak bisa kerja, itu namanya fakir. Misalnya orang udah tua banget, udah lumpuh, udah stroke, nah itu namanya fakir. Justru kalau di Al-Quran nggak ada du'afa, adanya fakir. Du'afa itu bisa juga dikatakan fakir karena udah sepuh, terus dia nggak punya harta, artinya nggak punya penghasilan, dia bisa dikatakan fakir. Tapi kalau di Al-Quran nggak ada du'afa Bu, adanya fakir. Kalau kita kebanyakan yatim, du'afa gitu kan. Padahal di Al-Quran nggak ada yatim, nggak ada du'afa. 8 asnaf itu adanya fakir. Tuh tadi fakir itu dia nggak punya harta dan dia nggak bisa kerja. Bisa jadi tadi du'afa tadi tuh udah sepuh, terus udah nggak kerja, terus dia nggak punya harta, maka wajib dizakatin tuh buat dia tuh. Buat siapa lagi? Buat orang miskin yang kedua. Orang miskin itu siapa? Dia bisa kerja, tubuhnya kuat untuk bekerja, tapi ternyata penghasilannya tidak mencukupi dengan kebutuhan, kurang. Dia misalnya sebulan gajinya cuman 2 juta, tapi anaknya 5 misalnya, atau 6, atau 7, atau 10. Nah, gak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, maka itu dikatakan orang miskin. Jadi nggak ada lebihnya, yang ada malah kurang. Yang kurang itu namanya miskin, itu juga wajib dizakati. Yang ketiga siapa lagi? Amil. Amil itu siapa? Orang yang mengumpulkan zakat. Dia berhak tuh menerima zakat, tapi nggak boleh banyak-banyak karena dia ngurusin zakat, dia ngumpulin, dia minta-mintain untuk capeknya lah gitu. Tapi nggak boleh banyak. Terus ada lagi mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam. Atau bisa juga ulama mengatakan mu'alaf itu adalah orang yang memang dia hatinya udah pengen banget nih masuk Islam. Ya, orang udah pengen banget masuk Islam, tapi belum masuk Islam sih. Tapi ada kemungkinan besar 99% dia masuk Islam. Contohnya pengajian, suka ikut ngaji misalnya, majelis zikir ikut misalnya. Udah pengen sih kiai saya masuk Islam, udah pengen sih guru saya masuk Islam, tapi saya berat sama anak-anak gitu ya, berat sama istri gitu, tapi udah pengen, artinya ada kemungkinan, tapi insya Allah saya bakal masuk Islam, maka itu juga boleh dikatakan sebagai penerima zakat. Tapi yang lebih yang lebih kuat adalah mu'alaf yang sudah masuk Islam, yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam, dia miskin, maka itu juga harus dizakati. Biar apa? Biar dia tenang. Ya Allah, ternyata orang Islam tuh baik gitu. Ternyata dia tenang. Kalau tenang hatinya, dia nggak bakal lagi kembali kepada kekafiran. Siapa lagi? Rikob itu budak. Kalau zaman sekarang budak bisa ada nggak Bu? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada, karena Islam itu sudah tidak
ada budak, atau artinya sudah membebaskan semua budak. Tapi masih ada kategori budak yang dia mirip, bisa dikatakan riqab, yaitu orang yang dalam tawanan. Artinya dia nggak bebas, tapi bukan karena maksiat, Bu. Bukan karena maksiat. Dia nggak bisa kerja, dia ditawan, tapi bukan karena dia maksiat. Kalau orang di penjara, ada di penjara karena maksiat, itu bukan. Tapi ada yang orang ditawan, kayak misalnya budak, mungkin dia disiksa oleh bosnya dan dia dikasih makan pas-pasan dan sebagainya, bukan karena maksiat itu. Ya, atau TNI yang dia nggak dikasih gaji, tapi dia nggak bisa keluar dari kerjaan itu, maka bisa juga dikasih zakat. Artinya karena memang dia seperti budak, artinya ditawan dalam artian nggak bebas hidupnya, dia dan kurang tidak berkecukupan, artinya kurang, seperti orang miskin. Gorim itu orang yang kelilit hutang bukan karena maksiat, sama tadi. Kalau kelilit hutangnya karena judi online, nggak harus kita zakatin. Kalau kelilit hutangnya karena main slot, nggak harus kita zakatin. Kalau kelilit hutangnya karena yang maksiat aja, karena dia beli narkotika dan sebagainya, nggak harus kita zakatin. Bahkan kalau kita zakatin bisa jadi haram, karena dia buat main yang haram, kecuali dia mau bertobat. Saya nggak gitu lagi deh, nyesel banget. Dia mau ibaratnya kembali kepada Allah, baru boleh dizakatin. Tapi kalau kita zakatin dia lalu dia mengulang main judi slot, nggak boleh, haram. Maka hutang di sini adalah hutang yang bukan maksiat. Hutang karena dia misalnya kebutuhan, ya Allah buat makan aja kurang, makannya dia beli. Buat sekolah anak aja kurang, makanya dia ngutang. Nah, inilah yang wajib kita zakatin. Jadi ngutangnya karena kebutuhan, bukan karena maksiat. Dan juga kalau bisa bukan karena gengsi, karena zaman sekarang banyak orang ngutang karena gengsi, karena konsumtif. Udah punya baju, tapi pengen baju yang terbaru lah, model ini beli, padahal uangnya tidak mencukupi, akhirnya ngutang. Ada kerudungan model baru, beli. Ada ini model baru, makanan lagi viral, beli, padahal uangnya nggak cukup. Bukan karena gaya. Lagi fisabilillah itu siapa? Orang yang berada di jalan Allah tuh, kayak orang Palestina, itu juga bisa dizakatin, malah wajib dizakatin. Jadi fisabilillah termasuk tadi orang Palestina. Atau Ibnu Sabil, satu lagi Ibnu Sabil siapa? Orang yang berada di jalan Allah, anak yang berada di jalan Allah, itu pelajar, santri tuh. Dia belajar, tapi dia belajarnya bukan untuk maksiat. Dia belajar untuk sabilillah, untuk berjalan kepada Allah. Maka kita berhak untuk menzakatinya. Atau pelajar-pelajar yang memang dia menuntut ilmunya sabil dalam perjalanan yang baik, itu juga bisa dizakatin. Nah, ini syarat zakat yang pertama ada 3. Orang yang harus menunaikan zakat, dia harus memelihara 3 perkara ini, termasuk daripada syarat zakat, orang yang menunaikan zakat dan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah al-bidaru aqibal haul. Al-bidaru aqibal haul berarti segera setelah mencapai 1 tahun. Bu, ini jamnya bener ya? Bener ya, bentar lagi. Jadi kalau sudah nyampe 1 tahun, maka dia wajib segera untuk bayar zakat. Zakat apa? Baik zakat fitrah maupun zakat mal.
Wa fi zakatil fitri la yuakhiruha an yaumil fitri. Dan di dalam zakat fitrah itu tidak diakhirkan dari hari fitrah. Tidak diakhirkan maksudnya jangan sampai nungguin setelah Idul Fitri selesai. Sholat Idul Fitri selesai itu hari fitrah, Idul Fitri makanya. Wa yadkhulu waqtu wujubiha wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumi Ramadan. Dan apabila sudah masuk nih Bu, dan masuk waktu wajibnya tadi zakat fitrah, Bu, masuk waktu wajibnya zakat fitrah itu bi ghurubi syamsi min akhir yaumi Ramadan, yaitu ketika tenggelam matahari dari akhir bulan Ramadan. Ibu misalnya udah bulan Ramadan, udah mau malam takbiran nih, udah maghrib, udah malam takbiran, itu berarti sudah masuk wajibnya zakat fitrah, jangan ditunda-tunda. Jadi boleh zakat fitrah dari awal bulan Ramadan, silakan. Tapi kalau sudah masuk akhir Ramadan, apalagi sudah biguru bisyamsi min akhir yaumi Ramadan, maka kewajibannya jangan ditunda. Udah malam takbiran belum zakat gitu. Jangan sampai ditunda, nanti aja lah besok udah lebaran. Jadi harus disegerakan. Wa waktu tajiliha syahru Ramadan kulluh. Dan waktu takjil itu segeranya, waktu menyigrahkannya bulan Ramadan secara keseluruhan. Artinya kalau ibu mau menyigrahkannya segera, ya udah tadi bulan Ramadan 30 hari itu bisa ibu zakat, mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, itu namanya ibu takjil. Takjil itu kan buka cepet gitu ya. Kalau ini takjil dalam zakat fitrah. Nih tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Itu lebih bagus daripada ibu nungguin nanti sampai waktu wajibnya. Khawatir lupa gitu. Khawatir malam lebaran udah sibuk bikin uli, udah sibuk bikin ketupat, udah gak sempat lagi zakat fitrah. Kalau bisa ditakjilkan. Wa min akhiri zakati malihi ma'at tamakuni aso. Dan daripada akhir zakat mal, Ibu, ini kalau ini zakat mal. Zakat malnya hartanya bersama kemampuan dari aso maksiat, walam taskut, dan jika gugur anhu darinya bitalafi malihi dengan cacatnya hartanya, watamakunu bimusodakoti al-mustahiqi, dan memungkinkan disakannya al-mustahiq wa ta'jilu zakati jaizati, dan mentakjilkan zakat yang dibolehkan. Maksudnya gimana? Ibu kalau zakat mal juga sama. Kalau udah nyampe nisab, sudah sampai nisab tadi 85 gram atau seharga 85 gram, terus sampai 1 tahun, jangan nunggu tahun depan baru zakat. Udah kalau udah 1 tahun dia harta tuh, kita punya emas 85 gram dalam 1 tahun gak diapa-apain. Kita punya duit deposito kurang lebih 200 juta dalam 1 tahun gak diapa-apain. Jangan sampai ditunda zakat malnya. Zakat aja udah 2,5%. Atau ibu punya apa nih? Misalnya ibu dagang, keuntungannya tadi tuh, keuntungannya ibu investasiin pakai saham kan sekarang mah ya. Saham juga kalau udah seharga emas 85 gram gak dipakai-pakai dalam 1 tahun, tuh sahamnya berarti kena zakat. Sekarang kan banyak, bukan emas doang. Kalau orang zaman dulu punya kekayaan tuh emas doang paling. Kalau sekarang sahamnya ada banyak ya teh. Apa aja tuh? Saham. Nggak pernah bisa. Itu kalau sahamnya banyak. Saham. Nah yang kedua, asani la yunkilu as-sadaqatu ila baladin akhir. Jadi jangan memindahkan sedekah atau zakat kepada negeri yang lain. Ibu tinggal di Jakarta, tapi zakat fitrahnya di kampung, nggak boleh. Rata gitu tuh. Kalau tinggalnya di Jakarta, mukimnya di Jakarta, ya zakat fitrahnya, zakat malnya di
Jakarta, kecuali ibu punya orang tua di kampung. Orang tua di kampungnya zakat fitrahnya mau dizakatin di kampung, ya nggak apa-apa karena orang tuanya di kampung, ibu tinggal transfer. Tapi kalau zakat fitrahnya untuk ibu yang tinggalnya di Jakarta, maka zakat fitrahnya juga di Jakarta. Orang miskin Jakarta dulu masih ada nggak? Masih banyak, Neng. Ya udah, berarti orang miskin di Jakarta sesuai dengan tempat ibu tinggal. Kalau udah nggak ada semua di Jakarta orang kaya semua, baru boleh dibawa ke kampung. Iya, kalau misalnya di Jakarta tetangganya atau satu wilayah Jakarta tuh semuanya orang kaya. Kalau TEPA punya orang tua di kampung, zakat fitrahnya di zakat fitrahin nama TEPA, maka TEPA kirimin beras ke kampung atau transferin atas nama zakat fitrah emak yang ada di kampung. Tapi kalau TEPA sekalian lah zakat fitrah nggak boleh, harus di sini karena udah mukim jadi orang Jakarta, kecuali ibu orang kampung, maka zakat fitrahnya boleh di kampung. Kayak misalnya gini, kalau TEPA kan orang udah mukim sini, udah mukim di Jakarta, terus juga udah punya KTP Jakarta gitu ya, terus juga suaminya juga udah di Jakarta, maka zakat fitrahnya di Jakarta. Beda halnya ibu kalau sementara di Jakarta cuman kerja misalnya, tapi bukan menjadi orang mukim asli, maka masih boleh ibu zakat di kampung. Yang ketiga nih terakhir, asal isu nggak usah banyak-banyak, udah banyak tuh. Ayu qasima malahu biadadil maujudina mal minal asnafi atsamaniyati fi baladi, bahwa membagikan malahu hartanya biadadil maujudina dengan terbilang sesuai dengan orang yang ada minal asnafi tsamaniyah dari 8 golongan fi baladihi di dalam negerinya. Artinya pembagiannya harus semua dapat nih 8 golongan ini. Jangan sampai udahlah bagiin aja sama yatim aja yatim. Nah, jangan. Apalagi kalau ibu jadi amil, orang yang ngumpulin zakat, maka harus adil nih, si fakirnya dapat, orang miskin juga dapat. Ada nggak mualaf di sini di Kapuk Muara? Kalau ada mualafnya juga dapat. Ada nggak rikop di sini budak Kapuk Muara? Kalau ada dapat juga. Ada nggak nih orang yang terlilit utang karena kebutuhan, karena dia kesusahan? Dapat juga. Ada nggak nih fisabilillah dan ibnu sabil juga dapat. Jangan cuman yatim doang. Yatim juga belum tentu penerima zakat. Kalau yatimnya mampu, ya nggak bisa masuk ke sini. Tapi kalau yatimnya dia termasuk ke dalam ibnu sabil, dia lagi belajar, dia masih bisa masuk sini. Jadi 8 golongan ini harus dapat. Apalagi kepada amil-amil yang ngumpulin zakat. Kalau ibu mah paling juga zakatnya cuman berapa sih? Gak banyak gitu. Ya udah, dahulukan orang terdekat, yang fakir, yang miskin, atau kalau punya saudara fakir miskin, dahulukan saudara yang terdekat dulu. Kalau nanti sudah jadi amil pengumpul zakat, jangan yang terdekat aja, tapi semua wilayah dalam satu negeri itu harus adil. Jangan mentang-mentang amil, ini mah hartanya orang, keluarga dulu juga kalau dia yang zakat. Kalau uni yang zakat, maka uni mendahulukan orang miskin keluarga uni. Tapi kalau uni jadi amil, maka harus satu wilayah, itu harus adil. Nggak boleh dahuluin keluarga dulu, karena itu bukan zakatnya uni. Karena zakatnya orang wilayah Kapuk Muara. Berarti orang Kapuk Muara nih harus semua dapat nih yang 8 golongan ini. Jadi bedakan. Kalau ibu zakatnya zakat sendiri, ibu silakan dahulukan keluarga yang miskin. Tapi kalau ibu seorang amil, maka ibu harus adil. Ini zakatnya siapa? Oh, orang Kapuk Muara. Berarti orang-orang yang 8 golongan ada di Kapuk Muara, usahakan semua dapat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau sharing sambil saya tutup kali ya.
Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men, nanya Apa teh? kan suka di masjid tuh dikumpulin zakat tuh. Iya. Itu dari situ dikumpulin, kok kembali